ini belum ada praktikum yang harus disampaikan. Nanti mulai dari pertemuan ketiga baru ada beberapa materi yang ada sesi praktikumnya. Nah, di pertemuan kedua ini akan dibahas terkait stasioneritas, di mana data-data stasioneritas itu penting untuk dilakukan agar data-data tersebut dapat lebih mudah diinterpretasikan. Nah, sebelum kita masuk ke data stasioneritas, ini adalah outline yang akan disampaikan nanti. Sebelum masuk ke stasioneritas, Bu Wirid berpesan untuk menyampaikan juga apa itu data domain waktu dan domain frekuensi, di mana di minggu lalu Bu Wirid tidak sempat untuk menyampaikan terkait dua topik tersebut. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke konsep stasioneritas, jenis stasioneritas, uji stasioneritas, dan bagaimana kita mentransformasi data agar menjadi data yang stasioner. Nah, di sini titipan dari Bu Wirid yaitu data domain waktu versus dengan domain frekuensi. Menurut kalian, apa sih data domain waktu dan domain frekuensi? Ada yang bisa membantu menjawab? Yang satu kita sebut sebagai domain waktu dan yang satunya kita sebut sebagai domain frekuensi. Apa yang membedakan dari data kedua domain ini? Kira-kira apa? Ayo kita jalan. Boleh yang angkat tangan langsung saja, Zaki Aleza. Mungkin untuk domain waktu itu dia berdasarkan waktu. Jadi satu kejadian itu merepresentasikan berapa lama dia terjadi. Terus kalau untuk yang frekuensi dalam satu waktu ada berapa kejadian yang terjadi gitu, Bu. Oke, ya. Jadi sesuai dengan judulnya ya, judul dari jenis data domain, yaitu domain waktu dan domain frekuensi. Kalau domain waktu itu dia, kalau kita gambarkan dalam grafik, sumbu X-nya pasti adalah waktu. Sedangkan sumbu Y-nya itu bisa amplitudonya. Sedangkan kalau domain frekuensi, sumbu X-nya adalah frekuensi, sumbu Y-nya tetap sama. Jadi pada domain waktu dan domain frekuensi, sumbu Y-nya itu bisa sama, yaitu amplitudo atau nilainya. Sedangkan untuk sumbu X-nya itu yang membedakan. Kalau domain waktu, sumbu X-nya adalah waktu, bisa jam, tahun, bulan, dan seterusnya. Sedangkan untuk domain frekuensi, sumbu X-nya adalah frekuensi atau seberapa banyak dari amplitudo itu keluar. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa domain waktu itu sumbu X-nya domain dalam waktu DT, bisa apapun ya. Yang sumbu Y-nya itu adalah magnitudo atau besarannya atau amplitudonya atau nilai dari variabel yang akan kita lihat atau kita observasi. Jadi pada domain waktu, data itu direpresentasikan sebagai fungsi terhadap waktu, di mana sumbu Y-nya itu sebagai fungsi waktu, dan umumnya pada domain waktu ini digunakan untuk melihat tren, melihat fluktuasi, ataupun perubahan dari variabel yang kita ingin observasi dari waktu ke waktu. Ada yang tahu contoh dari aplikasi dari ilmu sains keplanetan yang menggambarkan dalam domain waktu apa kira-kira? Ada yang tahu? Sering ini ya sebenarnya ya. Banyak sekali grafik-grafik dari bidang sains keplanetan yang menggambarkan domain ini. Silakan Zidan. Mungkin kalau waktu itu fotometri gitu. Fotometri terhadap apa nih? Sumbu X-nya apa? Sumbu Y-nya apa? X-nya itu seiring jalan waktu. Misal
jam atau hari, terus sumbu Y-nya umumnya perubahan magnitudonya gitu. Fotometri apa berarti nih? Kalau perubahan magnitudo kira-kira menurut Zudan fotometri apa? Aperture seperti itu. Misalkan sebuah objek apa menurut Zidan? Contohnya seperti bintang variabel gitu, kan dia berubah Oh, seiring waktu gitu. ya betul. Jadi kalau dalam aplikasi sains keplanetan, domain waktu ini banyak sekali sebenarnya. Bisa fluktuasi dari besaran magnitudo sebuah bintang variabel atau mungkin fluktuasi dari eh, orbit ya. Jadi orbit dari planet tertentu dan lain sebagainya. Jadi karena kita tahu bahwa intensitas bintang atau intensitas objek-objek yang kita amati di bumi itu sebenarnya berubah dari waktu ke waktu. Jadi dia tidak konstan gitu. Apalagi bintang variabel yang tadi sudah disebutkan oleh Zidan. Kalau untuk aplikasi sains atmosfernya kira-kira apa? Ada yang ingin membantu jawab? Untuk bidang atmosfernya, kira-kira apa? Kalau misalkan saya punya data curah hujan bulanan atau harian, kira-kira itu termasuk ke domain waktu atau ke domain frekuensi? Waktu, Bu. Cuman frekuensi, Ya, Bu. oke, ada yang menjawab frekuensi, ada yang menjawab waktu. Sebenarnya bisa kita jawab dua-duanya. Jadi domain waktu itu ketika data kita hanya berisi waktu dengan nilai-nilai pada waktu tersebut. Jadi misalkan kita mengamati curah hujan di jam 12 nilainya adalah 100. Saya kurang tahu ya apakah rentangnya memang segitu atau tidak. Ini misalkan. Kemudian di jam 1 nilainya 120. Jadi kalau kita buatkan grafik antara X waktunya per jamnya itu dengan sumbu Y yaitu adalah magnitudonya atau amplitudonya, maka itu adalah masuk ke domain waktu gitu. Nah, bagaimana kita betul tadi kata Zaki juga bahwa domain waktu ini sebenarnya bisa kita transformasikan ke domain frekuensi. Nah, sebelum ke sana mungkin saya lanjutkan slide-nya dulu. Jadi ini ada beberapa domain waktu yang sering kita lihat pada aplikasi ilmu sains atmosfer dan keplanetan. Misalkan untuk yang di sebelah kiri bawah ada fluktuasi dari suhu permukaan laut di mana sumbu X-nya adalah waktu yang dia tuliskan dalam resolusi bulanan. Jadi di sini ada rata-rata bulanan Januari sampai Desember. Sumbu Y-nya adalah suhu permukaan lautnya. Jadi rata-rata bulanan suhu permukaan laut di tempat yang berbeda, 4 lokasi yang berbeda. Ada yang pada lokasi Yucatan, Luzon Utara, Maladewa, dan Fiji. Jadi ketika kita menggambarkan sebuah grafik sumbu X-nya adalah waktu, entah itu mau bulanan, mau harian, ataupun bahkan mau detik gitu ya, kalau resolusinya ingin lebih bagus, dengan sumbu Y-nya adalah magnitudo, maka kita sebut sebagai domain waktu. Nah, untuk aplikasi eh, desain keplanetannya sebagai contohnya di sini adalah siklus matahari tentunya. Dan ini yang sering kita lihat ya, siklus matahari itu kita gambarkan sebagai fungsi sumbu X-nya adalah waktu yang bisa kita breakdown resolusinya, bisa resolusi tahunan hingga detik, dan sumbu Y-nya adalah jumlah bintik matahari di waktu tersebut. Tadi juga, misalkan untuk deret waktu hujan, ketika kita menuliskan atau menampilkan grafik curah hujannya dengan sumbu X-nya adalah waktu, dan sumbu Y-nya adalah nilai curah hujannya, maka grafik tersebut masuk ke dalam uh, domain waktu. Dan banyak sekali contoh-contoh domain waktu yang sebenarnya sudah sering kalian lihat
pada aplikasi bidang sains atmosfer dan keplanetan. Nah, bagaimana dengan domain frekuensi? Nah, domain frekuensi ini data direpresentasikan berdasarkan frekuensi komponen penyusunnya. Nah, domain frekuensi ini biasanya dapat ditransformasikan. Jadi, misalkan kita hanya mempunyai data pada domain waktu. Nah, kita ingin melihat frekuensinya. Jadi, domain data kita, yaitu domain waktu, dapat kita transformasikan menjadi domain frekuensi menggunakan metode Fourier, transformasi Fourier. Fourier Fast Transformation atau FFT. Sudah pernah mendengar dengan metode Fourier? Seharusnya sudah sering ya. Mulai Sudah. dari di metode matematika mungkin sudah pernah mendengar lah setidaknya. Kemudian dalam mata kuliah gelombang itu juga sudah diperkenalkan juga dengan Fourier gitu ya. Gitu. Nah, jadi pada domain frekuensi ini ketika kita mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi, apa sih yang ingin kita lihat? Jadi kita ingin melihat komponen frekuensi apa saja yang dominan dalam data. Kalau kita hanya melihat pada domain waktu, kita hanya melihat fluktuasinya dari waktu ke waktu, perubahan nilai data dari waktu ke waktu. Tapi kita tidak bisa melihat frekuensi misalkan untuk amplitudo A itu berapa kali muncul dalam waktu tersebut dan seterusnya. Atau mungkin frekuensi yang lain gitu. Jadi misalkan nih kita sedang mengamati sebuah objek bintang variabel dan kita tahu nilai magnitudonya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Zidan. Kemudian kita plotkan dalam bentuk domain waktu, yaitu Y-nya sebuah magnitudo bintang variabelnya dan X-nya adalah waktu. Nah, padahal kalau kita mengamati sebuah bintang variabel, pasti dia akan memancarkan sebuah frekuensi di panjang gelombang tertentu, kan? Jadi kita ingin mengubah domain waktu dari bintang variabel tersebut ke domain frekuensi. Jadi berapa frekuensi yang dipancarkan pada bintang variabel itu dengan amplitude yang sama. Amplitude yang sama. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeteksi pola periodik yang tersembunyi yang sebenarnya sulit dilihat di domain waktu. Ini adalah fungsi dari domain frekuensi yang sebenarnya jarang kita temukan untuk data-data sains atmosfer dan keplanetan. Jadi kita perlu mengubah yang sering kita temukan adalah domain waktu. Nah, dari domain waktu kita bisa mengubah domain waktu tersebut dengan menggunakan bantuan Fourier transform yang kemudian kita akan melihat yang namanya domain frekuensi. Nah, contohnya misalkan untuk domain frekuensi ini misalkan adalah spektrum gelombang atmosfer. Jadi dengan kita menggunakan transformasi Fourier, kita dapat mengidentifikasi frekuensi dari gelombang atmosfer. Misalkan untuk jenis-jenis gelombang atmosfer itu yang saya tahu ada gelombang Kelvin ya. Gelombang Kelvin, gelombang Rossby, sama tidak ya gelombang Rossby dengan gelombang Kelvin. Nah itu. Kemudian kita juga dapat mendeteksi frekuensi rotasi planet. Jadi ketika kita mengamati sebuah planet, kita dapat spektrum frekuensinya, maka kita dapat menentukan periode rotasi dan osilasi dari planet tersebut. Ada yang punya contoh lain misalkan untuk domain frekuensi? Ini ya, contoh bagaimana perbedaan cara kerja domain waktu, representasi dari domain waktu dengan domain frekuensi. Yang sebelah kiri adalah domain waktu. Ketika kita memiliki grafik X adalah waktu dan Y adalah amplitudo. Kemudian ketika kita mengubah grafik yang sebelah kiri ini menggunakan bantuan FFT atau Fourier transform, maka kita akan mendapatkan representasi dari domain frekuensi berdasarkan domain waktu yang kita punya. Betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu.
Atau mungkin pertanyaannya di akhir aja mungkin ya. Oke, Zaki sudah memberikan jempol, jadi saya rasa ini ketua kelasnya siapa ya? Zaki, Bu. Zaki ya. Oke. Oke, silakan Zidan. Jadi angkat tangan atau raise hand. Apa suara saya terdengar, Bu? Ini lagi hujan soalnya. Oh, oke. Suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Saya mau nanya ini, Bu, terkait domain frekuensi ini. Nggak tahu, kayak terlintas saja. Domain frekuensi ini kayak versi kayak detail dari time domain, Kak, Bu. Contoh misal time domain. Nah, curah hujan dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, sedangkan si frekuensi ini di jam 1 siang aja berapa kali gitu. Maksudnya saya kepikirnya frekuensi ini kayak ini data kasarnya, frekuensi ini kayak lebih halus di zoom gitu. Atau Iya, gimana? betul. Iya, betul. Jadi, domain waktu dan domain frekuensi ini sebenarnya adalah data yang saling melengkapi. Kalau kita ingin menggambarkan semua domain frekuensi dengan domain waktu, sebenarnya bisa saja kita membuat yang namanya sumbu X, Y, Z. Jadi, yang sama apa kira-kira sumbu apa? Sumbu X-nya. Sumbu Y. Iya, sumbu Y. Sumbu Y-nya ya. Jadi sumbu Y-nya itu yang sama. Dia adalah amplitudo. Sumbu X-nya kita buat sebagai waktu, sedangkan sumbu Z-nya adalah frekuensi. Sehingga dalam satu observasi, dalam satu pengamatan, sebenarnya kita sudah dapat eh, apa ya? Sudah dapat data dari kedua domain tersebut, yaitu data domain waktu dengan data frekuensi. Tapi karena kita biasanya hanya menggambarkan sebuah grafik itu dalam dua dimensi, ya yang paling mudah itu adalah domain waktu, yaitu X-nya waktu, sedangkan Y-nya adalah amplitudo. Nah, kalau kita ingin menggambarkan dalam sebuah tiga dimensi, itu bisa saja kita hanya menambahkan di sumbu Z-nya, yaitu frekuensinya. Jadi hanya beda sudut pandangnya saja. Nah, betul kata Jidan, kalau kedua domain ini sebenarnya bukan dua domain yang terpisah, tapi dua domain yang saling melengkapi informasi satu sama lain. Jadi di mana mungkin di domain waktu, frekuensi itu tidak terlalu terlihat atau periodiknya tidak terlalu terlihat. Ketika kita mengubah domain waktu tersebut menjadi domain frekuensi, maka nilai frekuensinya akan jauh lebih terlihat dibandingkan kalau kita menggunakan domain waktu. Jadi tujuan awalnya dulu yang harus dipastikan ya, data ini kita ingin melihat apa? Apakah kita ingin melihat fluktuasinya kah? Atau kita ingin melihat apa namanya periodenya kah dan seterusnya? Atau kita ingin melihat frekuensinya? Jadi kalau kita ingin melihat fluktuasinya dari waktu ke waktu, ya kita tidak perlu mengubah domain data domain waktu menjadi domain frekuensi. Gitu. Begitu, Jidan. Apakah sudah jelas? Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Gitu. Oke, kita mungkin lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait stasioneritas. Nah, dari katanya saja coba. Ada yang tahu stasioneritas itu apa? Stasioner. Stasioner itu apa sih stasioner? Tidak bergerak, Bu. Gimana? Stasioner? Tidak bergerak. Tidak bergerak. Kemudian ada istilah lain? Data deret waktu, Bu, yang tidak berubah. Tidak berubah, tidak ada perubahan yang drastis terhadap sebuah
data. Jadi stasionaritas itu berarti bahwa tidak terdapat perubahan yang drastis pada data. Oke, untuk memahami konsep stasionaritas di sini ada dua pernyataan. Sebelah kiri itu hanya grafik, nanti saya akan bacakan pernyataannya, dan sebelah kanan untuk soal nomor 2. Oke, yang sebelah kiri. Dari keempat grafik ini, manakah data yang termasuk data stasioner? Coba. Dari keempat grafik ini, mana yang termasuk data stasioner? Yang tadi menurut rekan-rekan semua, stasioner itu tidak terdapat perubahan yang drastis. Konstan, Bu. Yang keren, Bu. Jadi yang mana konstan, tren, seasonal, atau cyclic? Konstan, Bu. Yang konstan. Seasonal dan Ada cyclic, Bu. pendapat lain, Zidan apa? Seasonal dan cyclic. Seasonal dan cyclic. Ada pendapat lain? Tren saya. Oke, jadi kita lihat dari definisinya. Stasionaritas berarti bahwa tidak terdapat perubahan yang drastis. Jadi di sini ada kata-kata drastis. Artinya sebenarnya data itu boleh berubah dari waktu ke waktu asalkan dia tidak mayor, maksudnya ya. Kita tidak besar gitu. Jadi kalau menurut keempat grafik ini, stasionaritas itu, data stasioner itu adalah data yang konstan. Di sini kita lihat bahwa pada grafik konstan dia terdapat perubahan naik turun naik turun naik turun ya. Tapi perubahannya drastis. Dia tetap pada di tengah-tengah garis gitu. Paham ya? Jadi kalau kita ambil rata-ratanya dia masih tetap di tengah-tengah. Tidak ada nilai yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dari grafik konstan ini. Sedangkan kalau untuk yang lain, tren, kita lihat di sini ada tren, yaitu dia cenderung naik, artinya dia berubah. Ada perubahan pada data tersebut, entah itu perubahan yang naik ataupun yang turun. Begitu juga untuk seasonal maupun cyclic. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan nilai data pada data tersebut. Jadi datanya ya rata-rata aja di tengah. Kalau misalkan yang seasonal ini tadi yang disebutkan oleh Zidan, kita bisa melihat di sini ada titik data yang sangat rendah, yaitu di titik data sekitar 3 ya, mungkin 3,5. Tapi kita juga bisa melihat titik data di sini yang berbeda jauh, yaitu sekitar 16 ya, 16-18 mungkin tidak terlalu terlihat. Tapi di sini ada perbedaan nilai data antara dari nilai terendah dengan nilai yang tertinggi gitu. Kedua anaknya, Bu. Oke, kemudian untuk kasus kedua misalkan di sini. Misalkan terdapat data jumlah curah hujan harian selama 1 tahun. Jadi ada seorang pengamat yang mengamati curah hujan selama 1 tahun dengan resolusinya harian. Kemudian ada 3 grafik yang ingin dia plot gitu. Yang pertama, curah hujan cenderung naik setiap bulan.
curah hujan naik tajam tiap akhir pekan. Yang ketiga, varian semakin besar. Kira-kira dari ketiga pernyataan ini manakah yang masuk dalam stasioner? Yang pertama, Yang mana, Zaki? yang pertama, Bu. Curah hujan cenderung naik setiap bulan. Curah hujan cenderung naik setiap bulan. Kemudian ada lagi. Ada yang punya pendapat lain? Semakin besar seiring waktu. Semakin besar seiring waktu, itu yang variasi. Oke. Oke, jadi dari ketiga pernyataan ini sebenarnya tidak ada yang menginterpretasikan bahwa data tersebut adalah data stasioner. Ya. Kenapa? Coba kita lihat dari pernyataan pertama. Curah hujan cenderung naik setiap bulan. Artinya setiap bulan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember, karena 1 tahun ya. Curah hujannya itu tidak ada yang berfluktuasi, jadi dia naik. Dia akan membentuk sebuah tren di pernyataan pertama. Artinya terdapat perubahan yang drastis. Gitu ya. Tuh. Dia tidak stasioner, dia tidak tetap. Kemudian yang pernyataan kedua, curah hujan naik tajam tiap akhir pekan. Artinya mulai dari hari Senin dia naik sampai hari Minggu, kemudian dia turun lagi, turun drastis di hari Senin. Kemudian dia akan naik lagi sampai puncaknya adalah hari Sabtu Minggu, dia turun lagi, seterusnya. Artinya dia punya pola seasonal di sini yang ditandai dengan kenaikan yang tajam. Artinya nilai di bulan Senin itu memiliki perbedaan yang cukup besar pada nilai di akhir pekan di hari Sabtu atau Minggu. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah varians makin besar seiring waktu. Sebelumnya, varians itu apa sih? Ada yang tahu? Interpretasi dari varians. Apa itu varians? Kalau yang saya tahu, varians Ukuran itu statistik, Bu. kuadrat dari standar deviasi, Bu. Nilai dari standar deviasi. Ada yang lain? Tingkat keragaman atau fluktuasi bukan? Gimana? Kalau yang saya tahu varians itu Dari katanya adalah varians. Varians itu artinya berarti dia diambil dari kata variansi. Sebenarnya varians ini adalah ukuran statistik. Kita kalau mau mengukur statistik itu ada beberapa istilah ya. Ada varians, tadi juga ada standar deviasi kata Zaki Aleza. Juga ada min atau rata-rata. Kemudian kita juga bisa ukur misalkan adalah modusnya, median, dan
lain sebagainya gitu. Nah, varians ini sebenarnya dia lebih kepada menunjukkan seberapa jauh data tersebar atau seberapa jauh data itu terdistribusi dari nilai rata-ratanya. Berarti kalau variansnya semakin tinggi, dia nilainya semakin jauh dari nilai rata-rata. Nah, artinya kalau variasinya semakin besar, berarti dia nilainya semakin jauh dari rata-rata dari data tersebut. Artinya datanya tidak bisa kita sebut sebagai data stasioner. Gitu ya. Jadi dari ketiga pernyataan ini tidak ada yang menunjukkan bahwa data tersebut adalah data yang stasioner. Tuh. Nah, konsep stasionaritas. Kita tahu bahwa pada ilmu sains atmosfer dan keplanetan itu data yang kita observasi atau data yang sering kita amati adalah data yang bersifat non-stasioner. Misalkan di sini pemanasan global. Ternyata pemanasan global itu memiliki tren jangka panjang yang naik dari waktu ke waktu. Kemudian untuk fenomena periodik seperti sunspot, dia memiliki data yang disebut dengan data seasonal. Jadi pada 6 tahun dia mencapai puncak, kemudian akan turun kembali ke aktivitas yang paling rendah, yaitu di lembahnya, di mana titik di lembahnya ini nilainya sangat berbeda dengan nilai puncak bintik matahari. Jadi nilai tertinggi dari bintik matahari pada season tersebut itu nilainya bisa sangat jauh berbeda dari nilai terendahnya. Nilai terendahnya kan bisa 0 ya. Karena saat bintik matahari itu bisa tidak punya sunspot. Kemudian juga untuk aktivitas El Nino misalnya di sini ya. Jadi dia punya sifatnya dia tidak tetap atau non stasioner gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari konsep stasioneritasnya. Oke ya, mudah-mudahan sudah paham. Kemudian kita lanjut ke jenis stasioneritasnya. Ada 2 jenis stasioneritas, yaitu kuat dan lemah, di mana perbedaan ini didasarkan pada distribusi probabilitas. Jadi kalau dia termasuk pada stasioner kuat, distribusi probabilitasnya dari deret waktu tidak berubah terhadap waktu. Sedangkan kalau stasioneritas lemah, hanya means, varians, dan covariance yang tidak berubah terhadap waktu tanpa memperhatikan distribusi penuh. Nah, mungkin sebagai ilustrasinya, sebagai gambarannya bisa kalian lihat di grafik yang bawah, di mana yang atas adalah stasioner kuat, yang bawah adalah stasioner lemah. Stasioner kuat di sini tadi adalah distribusi probabilitasnya tidak berubah terhadap waktu. Jadi puncaknya itu sama semua. Gitu ya. Probabilitasnya itu sama semua. Mau nilainya berapapun dia punya mau di waktu kapanpun nilainya akan sama semua. Gitu. Jadi dia tidak berubah terhadap waktu si nilai atau amplitudo ataupun magnitudenya. Sedangkan kalau untuk stasioneritas yang lemah, dia masih punya tuh fluktuasi dan lain sebagainya. Tapi data yang termasuk dalam stasioneritas lemah, dia memiliki rata-rata yang konstan sepanjang waktu. Ya, walaupun di data yang bawah ini yang termasuk dalam stasioneritas lemah itu dia masih punya fluktuasi, tapi kalau kita rata-ratakan, dia akan konstan di sepanjang waktu.
Jadi kalau dirata-ratakan dia akan membentuk garis lurus, gitu ya. Anggap aja gradiennya adalah lurus gitu ya, 0. Jadi dia tidak punya tren, dia tidak punya seasonalitas. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu kovariannya itu dia hanya bergantung pada lag-nya, bukan waktu atau aktual. Itu kovarian itu apa sih kovarian? Ada yang tahu? Apa itu kovarian? Nilai statistik gitu Bu, tapi lupa itu gimana definisinya. Ya, kovarian itu biasanya betul juga ukuran statistik juga yang bisa kita interpretasikan dalam bahasa statistik, yang dimana dia menunjukkan sejauh mana dua variabel bergerak bersama-sama. Jadi misalkan titik A dengan titik B, dia itu perbedaannya jauh enggak sih? Jauh ya. Kalau misalkan dia tidak jauh, artinya dia bergerak bersama-sama tuh nilainya. Kalau dia bergeraknya tidak bersama-sama, jadi yang satu nilai titik A itu dia 6 misalkan, yang satunya lagi dia 10, maka dia kovariannya ukuran statistiknya akan berjauh berbeda. Karena kalau misalkan kita punya dua titik di mana dua variabel, nah kovarian, jadi misalkan sejauh mana dua variabel bergerak bersama-sama. Nah, jadi misalkan titik A dengan titik B dia bergerak bersama-sama. Kemudian titik B dengan titik C dia bergerak bersama-sama. Seterusnya sampai titik akhir dia akan bergerak bersama-sama. Artinya kovarian itu akan mengukur hubungan linear antara dua titik tersebut, ya kan? Antara dua variabel tersebut. Gitu. Jadi kalau dia bergerak bersama-sama ya artinya dua variabel tersebut hubungannya adalah linear. Gitu. Jadi untuk stasionaritas lemah itu hanya means, variance, dan covariance yang tidak berubah terhadap waktu tanpa memperhatikan distribusi penuh. Jadi nilainya itu bisa saja lebih tinggi daripada nilai sebelumnya. Tapi kalau kita mengambil sudut pandang di semua data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita mengukur means, variance, dan covariannya ternyata tidak berubah dalam waktu, maka data tersebut masuk ke dalam stasionaritas lemah. Nah, ini data yang stasionaritas lemah ini yang sering kita jumpai di aplikasi ilmu sains atmosfer dan keplanetan. Nah, mengapa stasionaritas itu penting? Karena di sini model deret waktu yang akan kita bahas di minggu depan, seperti AR. AR itu apa? Kayaknya di minggu lalu sudah dijelaskan juga dengan Luwir. AR, MA, ARMA, atau ARIMA. Model-model deret waktu seperti itu mengasumsikan bahwa data itu bersifat stasioner. MA itu apa MA? Atau AR dulu deh, AR apa AR? Autoregresif. Autoregresif, betul. Kalau MA? Moving average. Moving average. Lagi ARMA? Autoregresif moving average. Ya, betul. ARIMA? Autoregresif integrate moving average. Ya, betul. Jadi itu adalah model-model deret waktu yang sering digunakan itu mengasumsikan data itu harus bersifat stasioner.
Nah, data non-stasioner itu dapat menyebabkan prediksi yang tidak akurat akibat tadi fluktuasi yang terlalu lebar, kemudian ada tren yang ada tren itu cenderung naik tajam kah atau turun. Kemudian yang kedua adalah parameter model yang bisa saja tidak stabil akibat dari fluktuasi yang terlalu besar perbedaan antara nilai paling rendah dengan nilai paling tinggi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Yang mau ditanyakan dulu? Oke, tidak ada ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa data yang sering kita temui di ilmu kita yaitu SAP itu adalah data yang bersifat non-stasioner. Jadi dia bisa membentuk tren, bisa membentuk seasonal, ataupun bisa membentuk cyclic atau siklus. Nah, bagaimana kita mengubah data non-stasioner tersebut menjadi data stasioner agar lebih diinterpretasikan. Gitu. Jadi, ada yang namanya uji statistik stasionaritas. Misalkan kita punya sebuah set data, kita masih belum tahu nih data yang kita miliki ini datanya stasioner atau tidak. Jadi sehingga kita perlu memasukkan satu set data kita tersebut ke uji statistik stasionaritas. Di sini saya hanya menampilkan dua metode uji statistik stasionaritas yaitu ADF dan KPSS. Nah, ADF itu adalah Augmented Dickey Fuller Test, yang KPSS ini bisa kalian baca sendiri ya. Nih saya bingung juga bacanya. Kwiatkowski, Phillips, Smith, Sin Test. Nah, sebenarnya dua uji statistik ini adalah dua uji yang sama, mirip, tapi mereka hanya saling melengkapi saja. Kemudian ketika kita sudah melakukan uji statistik stasioneritas, ternyata data kita ini termasuk data yang non-stasioner. Akhirnya kita memerlukan langkah satu lagi nih, yaitu mentransformasi data non-stasioner kita menjadi bentuk data yang stasioner. Ada beberapa metode juga. Di sini saya mencoba menyampaikan 3 metode saja, yaitu differencing, transformasi log atau akar kuadrat, dan detrending atau deseasonalizing. Gitu. Jadi uji statistiknya ada dua, ADF dan KPSS. Kemudian transformasi data non stasioner ke data yang stasioner itu yang saya sampaikan di sini ada 3 saja. Sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa kalian lakukan, gitu ya. Nanti kalian bisa explore sendiri di sumber-sumber lain atau referensi yang lain. Yang pertama adalah uji statistik stasioneritas, yaitu ADF. Nah, uji ADF ini adalah uji statistik yang menguji hipotesis nol, atau saya tuliskan di sini adalah H0, bahwa data memiliki unit root. Unit root itu apa? Unit root ada yang tahu? Unit. Nah, unit root ini adalah, gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Jadi unit root ini adalah konsep penting ya dalam analisis deret waktu yang dia mengaitkan dengan data stasioner. Jadi kalau misalkan pada uji ADF ternyata dia memiliki unit root, maka data tersebut dikatakan sebagai data stasioner. Kalau dia tidak punya unit root, maka dia dikatakan data yang tidak stasioner.
Nah, kalau misalkan ini unit root itu adalah sebuah istilah gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian bingung membayangkan, misalkan kalian sedang jalan-jalan santai di taman, kemudian kalian mondar-mandir nih, jalan bolak-balik di suatu area kecil. Misalkan dari ujung bangku, dari pintu masuk, kemudian ke pintu keluar, balik lagi ke pintu masuk, kemudian balik lagi ke pintu keluar, dan seterusnya. Jadi hanya bolak-balik dari pintu masuk dan pintu keluar. Nah, ketika kalian melakukan perjalanan dari pintu masuk ke pintu keluar, kemudian kembali lagi ke pintu masuk, kalian akan melewati ke sebuah titik tengah antara pintu masuk dengan pintu keluar, ya kan? Ya enggak? Ya, jadi seperti ini yang dinamakan dengan data stasioner. Nilainya hanya berayun antara pintu masuk dengan pintu keluar. Hanya tetap di sekitar rata-rata itu aja, nggak jauh nilainya dari nilai pintu masuk dan antara pintu masuk dengan pintu keluar. Tapi misalkan kalau kalian lagi santai di taman, kemudian kalian ketika sudah masuk taman, enggak lah, saya pengen pulang. Akhirnya ketika kalian masuk ke sebuah taman, kemudian kalian keluar melewati pintu keluar, kalian tidak balik lagi nih ke pintu masuk, tapi jalan terus tanpa henti sampai kalian hanya berhenti di rumah kalian. Jadi kalian tidak pernah kembali ke titik awal, yaitu ke pintu masuk. Ya, ini yang disebut dengan data yang tidak stasioner, artinya data yang memiliki unit root. Nilainya akan terus naik atau akan terus turun tanpa batas. Jadi datanya tidak stabil. Gitu. Jadi tadi saya revisi ya. Jadi yang punya unit root ini adalah data yang tidak stasioner. Sedangkan yang tidak punya unit root dia data yang stasioner. Gitu. Jadi nilainya hanya rata-rata di tengah, tidak akan jauh-jauh dari nilai awal ataupun nilai akhirnya. Gitu. Ya, unit root ini adalah istilah statistik. Nah, kemudian hipotesis nol. Ada yang pernah mendengar hipotesis nol? Atau sering kita tuliskan dengan H0. Apa itu H0? Apa itu H0? Semacam asumsi awal kita, Bu, terhadap suatu statistik. Ya, betul kata Zakia. Jadi hipotesis nol atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah null hypothesis adalah sebuah pernyataan awal atau asumsi awal kita dalam pengujian statistik, dalam melakukan uji statistik. Nah, dalam uji ADF ini H0 itu menyatakan tidak stasioner. Jadi misalkan uji ADF ini mencoba membuktikan apakah data itu stasioner dengan cara mencari bukti untuk menolak H0. Karena hipotesis awal atau hipotesis nol dari uji ADF ini adalah data tidak stasioner. Jadi asumsi awal atau H0 dari uji ADF ini asumsinya adalah semua data set yang kita punya itu adalah data yang tidak stasioner. Sehingga ketika melakukan uji ADF, nah uji ADF ini ingin menolak H0 agar data tersebut masuk ke dalam kategori data stasioner. Paham? Paham ya? Oke. Itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, pada uji ADF H0, jadi asumsi awal pada uji ADF ini H0-nya adalah
hipotesis awal H0 dari dataset yang ingin kita uji itu adalah data yang tidak stasioner. Sehingga output dari uji ADF ini kita menginginkan bahwa hasilnya adalah H0-nya ditolak. Yang berarti dataset yang kita lakukan uji ini termasuk dalam data yang stasioner. Gitu. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkah uji statistik stasioneritas dengan metode ADF? Di sini saya mencoba untuk menggunakan Python ya, karena saya bukan sering juga sih, kenalnya dengan bahasa Python. Kalau kalian menggunakan bahasa lain, silakan saja, misalkan MATLAB atau mungkin bahkan menggunakan Fortran, silakan saja. Jadi di ADF pada Python ini kita harus menginstal yang namanya stats model. Jadi di stats model ini dia punya banyak sekali package statistik. Salah satunya adalah ADF. Nah, ketika kita ingin menguji ADF menggunakan stats model ini, outputnya nanti ada yang namanya p-value, value of the test statistic, ketiga adalah number of flags, 4 adalah the critical value cut off. Nah, kita bedah satu-satu dulu. P-value. Apa itu P-value? Ini uji statistik lagi nih P-value. Apa itu P-value? Di statistika sudah pernah mendengar belum tentang P-value? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Di statistika pernah belum ya? Pernah, Bu. Nah. Apa itu P-value? Mungkin lebih ke ini sih, Bu. Apa ya? Kemungkinan dia itu sesuai dengan hipotesis gitu, Bu. Kemungkinan dia sesuai dengan hipotesis H0-nya ya, hipotesis awalnya gitu. Hipotesis 0 lah. Ya, betul. Jadi P-value itu menunjukkan seberapa konsisten dataset yang kita lakukan uji itu dengan hipotesis nolnya. Karena kita sekarang sedang menggunakan uji ADF, maka hipotesis nolnya atau H0-nya tadi kita asumsikan sebagai data yang H0 dari uji ADF apa tadi asumsinya? Tidak stasioner. Data yang tidak stasioner. Gitu. Nah, kemudian di sini ada syarat dari p-value. Jadi kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka uji ADF akan menolak H0. Yang artinya data tersebut termasuk dalam kategori stasioner. Sebaliknya, kalau p-value-nya lebih dari sama dengan 0,05, maka ujinya akan menerima H0. Artinya karena H0-nya kita asumsikan sebagai data tidak stasioner, sehingga data yang kita lakukan uji termasuk dalam data yang tidak stasioner. Gitu. Nah, 0,05 ini apa sih? Kenapa batasnya 0,05? Kenapa kalau p-value-nya kurang dari 0,05 kita menolak H0 atau sebaliknya? Itu nilai kepercayaan, nilai confidence. Nilai apa? Kepercayaan confidence level mungkin. Nah, kalau ya confidence level itu lebih kepada istilah dalam statistik kalau kita sedang menggambarkan sebuah grafik yang bulat-bulat gitu ya. Bulat-bulat boleh atau mungkin nanti ada grafik yang garis tapi kita punya semacam arsiran gitu confidence levelnya memang. Tapi kalau di dalam p-value mirip-mirip sebenarnya.
tingkat keyakinan kita. Tapi namanya bukan confidence level, tapi lebih ke tingkat signifikansi kalau di p-value. Jadi nilai 0,05 ini adalah batas minimum, batas umum yang digunakan. Disebut dengan tingkat signifikansi, sehingga kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05, kita kembali lagi pada definisi dari p-value tadi. P-value kan tadi didefinisikan yang sudah dijelaskan oleh Zidan juga bahwa seberapa konsisten data dengan hipotesis 0. Kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 artinya gimana? Kita lebih percaya atau lebih tidak percaya dengan H0-nya? Lebih percaya berarti. Lebih percaya. Jadi kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05, kita lebih percaya nih dengan H0-nya. Artinya data itu cukup konsisten dengan H0-nya. Dia cukup signifikan dengan H0 yang sudah diasumsikan di awal tadi. Kalau P-nya kurang dari 0,05, artinya kita, oh benar nggak ya? Ini benar nggak sih signifikan dengan H0-nya? Ini benar nggak sih? Jadi kita semakin ragu untuk menerima H0-nya. Artinya kalau p-value-nya kurang dari 0,0, kita bisa sebut sebagai tolak H0, maka kita bisa menolak asumsi awal atau menolak H0-nya tersebut dan seterusnya. Gitu. Ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah tes statistik, yaitu value of the test statistic. Jadi untuk uji ADF, nilai dari tes statistik itu kurang dari nilai kritis yang diberikan pada semua persentase saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan tes statistiknya dia kurang dari nilai kritis, dataset yang kita berikan termasuk pada data stasioner. Contohnya di sini saya punya 2 output nih dari dataset yang sudah dilakukan uji ADF dan mengeluarkan output seperti ini. Yang atas itu statistiknya adalah 3,145, p-value-nya 1 dengan nilai kritisnya dari 1%, 5%, dan 10%. Kemudian output yang kedua bisa dilihat di bagian bawah. Dari kedua output data tersebut yang sudah melalui uji ADF, manakah data yang termasuk data stasioner? Yang akhirnya dikategorikan sebagai data stasioner. Yang ataskah atau yang bawah? Yang bawah, Bu. Gimana? Zaki yang pilih yang mana? Yang bawah, Bu. Zaki pilih yang bawah. Yang lain? Saya izin ngecas laptop. Yang lain boleh berpendapat? Atau followersnya Zaki semua ini? Boleh yang lain berpendapat? Zaki kenapa tangannya disilangkan? Tidak ada ya? Tidak ada yang berpendapat. Yang angkatan 2003 boleh?
Kalau saya punya 2 output uji statistik ADF menggunakan metode ADF seperti ini, kira-kira yang dikategorikan sebagai data stasioner yang atas atau yang bawah? Tadi kata Zaki yang bawah. Ada yang punya pendapat lain? Atau setuju dengan, pilihan Zaki? Oke, mungkin karena waktu mau habis juga ya. Ya sudah. Ya betul ya tadi kata Zaki bahwa output yang bawah ini akan masuk dalam kategori data stasioner karena di sini bisa kita lihat bahwa p-value kita ubah bedah dulu satu persatu. P-value-nya 5 sebentar ya. P-value-nya 5,034 kali 10 pangkat minus 11. Ini berarti kategori yang kurang dari atau lebih dari sama dengan 0,05. Kurang dari, Bu. Kurang dari, betul. Di sini kita bisa lihat syaratnya. Kalau P-value-nya kurang dari 0,05, maka kita berhak untuk menolak H0. Di mana H0 pada uji ADF ini adalah data tidak stasioner. Karena H0-nya data tidak stasioner dan kita menolaknya, maka kita masukkan atau kategorikan data tersebut sebagai data stasioner. Selain itu, nilai dari tes statistik yang ditampilkan dalam ADF statistik ini adalah minus 7,47. Kita bandingkan dengan nilai kritis di berbagai level. Ada yang 1%, ada yang 5%, dan ada yang 10%. Di sini yang 1% minus 3, 5% minus 2,89, dan 10% minus 2,58. Di sini kita lihat bahwa ADF statistiknya minus 7 yang artinya dia nilainya lebih kecil atau lebih besar dari nilai kritis. Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Ya, artinya bahwa uji ADF ini dikategorikan sebagai data stasioner. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu KPSS. Metode yang kedua ya, maksudnya. Itu KPSS. Nah, berkebalikan dengan uji ADF, di sini uji KPSS itu juga berdasarkan H0 atau hipotesis 0. Tapi pada metode KPSS ini, H0-nya menyatakan bahwa data tersebut adalah stasioner. Tadi yang ADF kan H0-nya data tidak stasioner. Tapi pada uji KPSS, H0-nya adalah stasioner. Nah, uji KPSS ini adalah pelengkap dari uji ADF untuk meyakinkan hasil stasioneritas data. Jadi sebenarnya konsepnya sama, hanya hipotesis nolnya, hipotesis awalnya yang berbeda dengan uji ADF. Oh, ini salah judul ya, ini harusnya KPSS. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python ini sudah dalam satu package dengan stats model, ada KPSS juga di situ, dan outputnya sama seperti ADF, karena tadi kan dasarnya adalah KPSS ini sama konsepnya seperti ADF, hanya H0-nya saja yang berbeda. Gitu. Jadi kalau H0-nya ADF adalah tidak stasioner, sedangkan H0-nya KPSS adalah stasioner. Nah, nilai p-value-nya tolak terimanya sama, karena kan tadi p-value itu berdasarkan dari H0-nya. Gitu. Seberapa yakin sih, seberapa signifikan p-value terhadap H0. Nah, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka kita berhak menolak H0. H0-nya tadi untuk uji KPSS adalah data stasioner, maka karena kita outputnya adalah tolak H0, maka data set yang kita berikan ternyata datanya tidak stasioner. Kemudian kalau p-value-nya lebih dari sama dengan 0,05, maka kita terima H0, sehingga data set yang kita berikan adalah data stasioner.
Kemudian untuk tes statistiknya, kalau dia lebih besar dari nilai kritis, maka datanya tidak stasioner. Oke, di sini saya punya contoh lagi, ada 2 output menggunakan uji KPSS yang atas dan yang bawah. Kira-kira mana yang dikategorikan sebagai uji stasioner? Ya, dikategorikan sebagai data stasioner. Silakan. Kira-kira Bawah, Bu. Yang bawah, Bu. atas atau yang bawah? Yang Yang bawah, Bu. yang bawah. Oke, ini lebih banyak yang bersuara ya. Selain ya kita dia. Oke, yang lain? Setuju semua yang bawah? Setuju, Bu. Setuju ya. Ya, betul ya. Jadi, yang bagian bawah, output yang bawah termasuk kategori data stasioner. Dilihat dari p-value-nya, kemudian dari nilai tes statistik dibandingkan dengan nilai kritis. Jadi ini adalah 2 uji stasioneritas, yaitu metode ADF dan KPSS yang saling melengkapi. Konsepnya sama, hanya berbeda pada H0-nya, asumsi awalnya seperti apa. Nah, bagaimana jika hasil uji ADF dengan KPSS berbeda? Misalkan nih, ketika kalian menguji sebuah dataset menggunakan ADF, datanya masuk ke dalam kategori stasioner. Kemudian kalian iseng, mencoba meyakinkan benar nggak sih data ini termasuk stasioner atau tidak. Kemudian kalian lakukan metode yang lain, yaitu KPSS. Ternyata di KPSS kok datanya rekomendasinya adalah data yang tidak stasioner. Itu kira-kira bisa terjadi nggak pada data yang kalian punya? Bisa ya, sangat bisa gitu ya. Jadi metode apapun gitu, kita mau pakai metode yang paling sederhana sampai paling canggih itu yang paling resolusinya lebih tinggi gitu, itu pasti ada perbedaan. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi dari saya. Kalau misalkan ADF dan KPSS berbeda, coba periksa data lebih detail lagi. Kemudian lakukan pra-pemrosesan. Pra-pemrosesan ini lebih kepada metode mengubah dataset sebelum kita uji stasioner itu, mengubah dataset yang kita miliki agar lebih stasioner. Itu menggunakan metode differencing ataupun detrending. Kalau misalkan masih tetap berbeda, coba gunakan metode lain, uji stasioneritas yang lain yang sebenarnya masih banyak juga metode yang lain selain ADF dan KPSS. Nah, kalau yang menurut referensi yang saya baca itu ketika ADF-nya stasioner, kemudian KPSS-nya itu tidak stasioner, ambillah hasil output dari ADF. Kemudian kalau ADF-nya tidak stasioner, KPSS-nya stasioner, ambil juga ke ADF. Nah, ini saya tidak berani menampilkan di sini. Kenapa? Karena saya belum tahu background mengapa yang ADF itu lebih diutamakan hasilnya daripada KPSS. Gitu. Gitu ya. Mungkin di sini ada yang lebih tahu mengapa hasil uji ADF ini lebih dipercayai daripada KPSS. Nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan dan saya juga. Yang saya juga masih belajar di sana. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan uji ADF dan KPSS, ternyata data tersebut termasuk data yang non-stasioner atau tidak stasioner, maka kita perlu melakukan transformasi data dari data non-stasioner ke data stasioner. Tuh, ada beberapa metode tadi sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, transformasi data stasioner ini metode pertama yaitu differencing.
Differencing ini artinya mengurangi selisih nilai data pada waktu T dengan nilai pada waktu sebelumnya, atau T-1. Jadi kita punya nilai selisih data pada waktu sekarang dengan waktu sebelumnya. Kalau misalkan kita menggunakan resolusi harian, ya kalau kita punya data hari Senin, kita kurangkan dengan hari Minggu. Kalau kita punya data sekarang, yaitu misalkan sekarang hari Selasa, maka kita punya differencing data antara hari Selasa dengan hari Senin, dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan tren agar data lebih stabil atau stasioner. Jadi kita kalau mengurangkan data satu dengan data yang kedua, maka kita akan punya selisih data yang nilainya pasti rata-rata lebih kecil dari data aslinya, ya kan? Nah, di sini kita tahu bahwa tren itu dia memiliki cenderung naik atau cenderung turun. Jadi untuk differencing kita akan mencoba menghilangkan tren data agar data lebih stabil. Karena selisih antara data sekarang dengan data sebelumnya, benar-benar sebelumnya itu lebih kecil. Nah, misalkan di sini ada transformasi data stasionaritas menggunakan metode differencing. Misalkan di sini saya punya data suhu harian yang memiliki tren. Ya, di sini hariannya dari tanggal 1 sampai tanggal 1 juga 2023. Nah, kemudian diplot terhadap nilainya. Karena ini data suhu harian, berarti ini adalah sumbu Y-nya temperatur. Nah, ternyata ketika kita menggambarkan grafik domain waktu ya di sini, ada tren nih data suhu harian yang semakin naik, cenderung semakin naik. Tuh. Nah, karena ini ketika diujikan, sudah terlihat bahwa datanya tidak stasioner. Ketika kita sudah melakukan uji ADF ataupun KPSS, datanya termasuk kategori yang tidak stasioner, kita perlu transformasi data suhu harian dengan tren ini menggunakan salah satu metodenya adalah differencing. Jadi setelah datanya melalui proses differencing, maka plotnya atau grafiknya lebih stabil, lebih stasioner. Dia sudah tidak ada tren pada data suhu harian tersebut. Begitu juga untuk misalkan contoh kedua di sini ya. Di sini yang tadi data harian, ini saya ambil contoh sebagai data bulanan. Ya. Di sini bisa dilihat bahwa data bulanannya dia punya suatu siklus musiman dan juga tren. Trennya kayaknya semakin cenderung naik ya dari musimannya ini. Ya, data suhu bulanan dengan musiman dan tren. Kemudian ketika kita lakukan uji ADF dan KPSS, data ini masuk dalam kategori data tidak stasioner. Akhirnya kita perlu lakukan proses transformasi data agar data tersebut menjadi data yang lebih stasioner. Data yang setelah diferensi musiman dengan lag-nya adalah 12, maka akan mendapatkan data yang lebih stabil dengan rata-rata atau mean-nya yang tidak terlalu berubah dengan drastis. Nah, di sini lag 12 ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Ini kalau differencing harian kan berarti kita mengambil selisih antara hari Senin dengan hari Minggu. Kemudian hari Selasa dengan hari Senin dan seterusnya. Karena di sini datanya data bulanan, maka yang kita differencing adalah data bulanan. Sehingga lag 12 berarti mengacu pada nilai data 12 sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian punya data suhu Januari 2020 dan Januari 2019,
Maka differencing lag 12 adalah suhu Januari 2020 dikurangi suhu Januari 2019. Karena di sini resolusinya adalah bulanan, gitu ya. Jadi dengan begitu pola yang berulang tiap tahun akan berkurang atau hilang. Sehingga datanya lebih stasioner. Gitu. Bagaimana kalau datanya tahunan? Ya, berarti data rata-rata tahun 2011, kemudian kita kurangkan dengan data rata-rata tahun 2010. Gitu. Jadi resolusinya harus sama. Kalau tahunan ya berarti datanya harus tahunan semua, bulanan-bulanan semua, dan seterusnya. Kemudian untuk metode kedua yaitu transformasi log. Ini mungkin kalian sudah familiar dengan transformasi log. Misalkan kita punya suatu dataset dengan data itu nilainya acak. Ada yang tinggi, ada yang rendah fluktuasinya. Nah, transformasi log ini dia akan mengubah data dengan mengambil fungsi logaritmik dari setiap nilai data. Jadi kalau kita mengubah suatu nilai data menjadi fungsi logaritmiknya, maka nilainya akan lebih kecil. Betul kan ya? Nah, tujuannya adalah untuk menstabilkan varians, mengurangi efek outlier, mengubah distribusi menjadi mendekati normal, tapi perlu diingat bahwa dataset yang kita lakukan transformasinya ini tidak boleh bernilai nol atau negatif. Kalaupun memang harus ada, biasanya diselipkan konstanta kecil gitu. Jadi misalkan X ini adalah sebuah data yang nol kan nggak mungkin ya. Kita tambahkan dengan 1 agar nilainya tidak nol. Ini sepertinya sudah sering kalian lakukan sebenarnya ya. Atau sudah sering kalian lihat bagaimana data mentah atau data asli diubah menjadi data yang logaritmik agar bisa lebih terlihat stasioneritasnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah data sunspot yang atas, sama-sama data sunspot, mulai dari tahun 1750 sampai tahun 2000. Tapi yang bagian atas, yang bagian A adalah data sunspot mentahnya atau smoothed sunspot. Smoothed sunspot ini maksudnya dia datanya bukan data harian atau bulan, gitu ya. Dia bisa datanya data tahun. Karena dia dirata-ratakan. Gitu. Nah, kemudian dari data atas, data yang bagian A ini diubah ke dalam logaritmik. Yang bagian atas ini kan kita sudah tahu bahwa dia bukan termasuk data yang stasioner. Ketika kita melakukan uji ADF dan KPSS pun juga kemungkinan besar datanya dalam kategori yang data tidak stasioner. Kemudian data tersebut yang tidak stasioner kita transformasi data menggunakan salah satu metodenya adalah transformasi log. Jadi yang bawahnya ini kita transformasi data tersebut menggunakan fungsi logaritmik yang bisa kita lihat di sini bahwa ternyata ketika data sunspot yang sangat fluktuatif yang memiliki seasonal gitu ya, ternyata kalau di logaritmik dia terlihat lebih stasioner datanya. Tidak ada perbedaan yang tinggi antara nilai yang paling besar dengan yang paling kecil. Plus minus hanya 2. Ya. Berbeda ketika kita langsung menggunakan data mentahnya, bintik matahari. Ada yang di sini nilainya 200, kemudian ada yang nilainya 0. Jadi perbedaannya terlalu besar. Kemudian metode yang terakhir yaitu transformasi datanya menggunakan detrending atau decisionalization. Nah, dari namanya udah tahu ya detrending itu berarti menghilangkan tren jangka panjang. Kemudian tujuannya agar data yang berfluktuasi hanya di sekitaran konstan saja. Ini cara umumnya mulai dari differencing tadi ya, kita tetap bisa menggunakan differencing, kemudian bisa menggunakan regresi, dan yang terakhir bisa menggunakan transformasi log ditambah dengan differencing.
Kemudian ada juga decisionalizing sama kalau tren tadi kita mencoba menghilangkan komponen trennya, sedangkan kalau seasonalizing kita mencoba menghilangkan komponen musiman dari data. Gitu. Ini sebagai contohnya, misalkan di sini yang sebelah kiri ada grafik merah hitam ini adalah grafik dari kurva cahaya sebuah objek. Di mana yang kurva berwarna merah adalah kurva cahaya aslinya dengan garis warna biru ini adalah trennya, tren warna merah. Kemudian dari data warna merah ini dicoba dilakukan detrending untuk menghilangkan trennya dan jadilah warna hitam. Nah, jadi kita bisa lihat kalau kita melakukan detrending pada kurva cahaya objek tersebut menggunakan detrending, maka kurvanya akan lebih terlihat konstan di tengah atau lebih stasioner. Nah, begitu juga misalkan di daerah bawah ini ada data fotometri dari Neptunus. Tuh. Bagian atas adalah data yang sudah di logaritmik dan yang bagian bawah yang belum mengalami logaritmik. Jadi ketika data mentahnya atau data observasinya ternyata terdapat fluktuasi yang kalau kita lakukan uji ADF atau KPSS kemungkinan akan masuk ke dalam kategori data tidak stasioner. Nah, karena dia masuk data tidak stasioner, kita ingin lebih mudah nih interpretasinya. Akhirnya data ini coba untuk dilakukan transformasi data stasioneritas menggunakan metode detrending. Akhirnya hasilnya adalah yang di atas. Dia lebih konstan walaupun masih ada sedikit tren sedikit ya di sebagian sini, tapi setidaknya fluktuasinya tidak terlalu besar. Nah, yang grafik ini juga ya, biru ini adalah sinyal asli, original sinyal. Yang bawah ini, yang oranye, sinyal yang sudah mengalami detrending. Akhirnya kita mendapatkan bagian ini yang berfluktuasi di atas ini, kalau kita lakukan detrending, dia bisa konstan atau stasioner di daerah 0 saja. Gitu. Dan masih banyak lagi metode-metode yang bisa kalian explore sendiri di referensi-referensi yang sudah ada. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini mungkin saya sudah lebih 8 menit ya. Oke, maafkan sekali lagi. Maaf ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari konsep stasionaritas, mulai dari konsepnya seperti apa, data apa sih yang disebut dengan stasioner dan seterusnya. Oke, Zaki silahkan. Iya, Bu. Untuk tadi kan ada tentang data frekuensi sama data domain waktu dan frekuensi. Itu kan dari data domain frekuensi itu cenderung lebih gampang dilihatnya dibanding yang domain waktu. Data yang domain frekuensi itu kira-kira bisa digabung nggak ya, Bu? Soalnya tadi kan ada 1000 Hz sama 2000 Hz. Itu bisa digabung nggak, Bu? Digabungnya 1000 sama 2000 digabung dalam satu grafik gitu maksudnya. Bisa ya. Tapi mungkin harus dibedakan warnanya. Tapi kalau digabung dalam satu itu bisa dalam satu grafik. Jadi mungkin sinyal yang kita terima itu dia dari berbagai macam frekuensi, gitu kan ya. Nah, untuk mengubah domain waktu ke dalam domain frekuensi, kita ingin melihat nih frekuensi, misalkan dalam frekuensi 100 Hz dengan 200 Hz ini di amplitudo berapa sih? Nah, itu bisa dijadikan dalam satu grafik. Nah, untuk interpretasi mana yang satu frekuensi yang 1 Hz misalkan, atau mana yang frekuensi 2 Hz ini biasanya ada template gitu ya.
Kayak misalkan kita ingin menentukan spektrum dari sebuah objek. Nah, kita kan dapat spektrum mentahnya nih ya. Nah, kita ingin mana sih yang bagian hidrogennya, mana yang bagian mungkin karbonnya, itu biasanya kan ada template spektrumnya. Ya, namanya template spektrum yang kita cocokkan di template spektrum tersebut. Gitu. Nah, mungkin ini yang mengambil TA spektrum lebih paham. Ya. Oke. Oke, Zaki, ada lagi? Masih ada, Bu. Itu kan, kalau bisa digabung berarti kira-kira ada yang bisa pola yang bisa diambil nggak ya, Bu? Kayak misalnya yang 1000 segini, 2000 segini, ada yang bisa diambil nggak, Bu, polanya? Pola frekuensinya dengan Atau 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 ada gimana? atau ada sesuatu gitu, Bu, dari hasil penggabungan data domain frekuensi tadi gitu? Kalau untuk domain frekuensi ini kan sebenarnya kita akan lebih mendeteksi frekuensi terhadap amplitudonya. Jadi misalkan kita menggunakan data spektrum frekuensi untuk menentukan periode rotasi ataupun osilasi planetnya. Nah, jadi dalam domain frekuensi ini kita pasti juga akan melihat pola gitu ya, pola yang mungkin berulang dari periode rotasi. Jadi misalkan ketika kita ubah ke domain frekuensi, ternyata dia memiliki pola periode sekian sekian fase misalkan atau sekian waktu gitu. Jadi ada pola juga di dalam domain frekuensi, tapi polanya juga tidak sefluktuatif pada domain waktu, karena kalau kita ubah ke domain frekuensi kan biasanya dia bentuknya hanya kotak-kotak gitu ya, kalau tidak salah ya, kalau menggunakan FST ya. Gitu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan terkait domain frekuensi? Ibu mau nanya, Bu. Mm-mm. Kemarin Raihan dapat tugas dari Anda itu yang nyari soal format. Terus saya ketemu ada soal hierarchical data format atau HDF. Nah, itu tuh ada nggak sih, Bu, penggunaan data sejenis HDF kalau di SAP sendiri, Bu? HDF itu data apa? Mohon maaf, saya baru dengar tuh HDF. Kalau kemarin search di Google, itu kan hierarchical data format. Biasanya dipakai untuk instrumen satelit NASA. Seperti MODIS, Aura, Aqua, atau Terra, Bu. Berarti itu format data ya sebenarnya ya, HDF itu. Iya, Bu. Ya kalau memang sudah ada contohnya seperti di NASA, berarti sekarang kan format data itu sudah makin variatif ya. Yang dulu mungkin kita tahu format data itu lebih ke, kalau imaging ya mungkin lebih ke JPG atau PNG. Sekarang sudah ada misalkan adaptif. Kemudian kalau ngambil data eh, menggunakan teleskop itu format datanya apa kira-kira? Misalkan ngambil dark, bias, itu kita Fits, Bu. nge-capture dark, format datanya apa? Fits. Sheet. Iya, Bu. Fit, Flat FITS, Bu. Transport System. Ya, itu ya. Jadi sekarang format data untuk data astronomi, keplanetan maupun atmosfer itu sudah eh, makin bervariasi. Walaupun sebenarnya kalau kita tampilkan dalam bentuk JPG atau transformasikan dalam bentuk JPG juga bisa. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ibu mau nanya lagi? Mhm. Mungkin, mengkonfirmasi saja, Bu, soalnya saya masih kurang paham di bagian uji stasionaritas yang bagian tren. Tren itu kan tadi nggak termasuk sebagai data yang stasioner. Itu tuh, karena nilai tertinggi Halo? gimana ya, Bu? Soalnya, stasioner itu, pola perubahannya tidak drastis, sementara pas saya lihat dari grafiknya itu cuman cenderung naik tipis-tipis gitu aja. Nah, tidak drastis dan dia lebih apa ya, rata-ratanya itu konstan di daerah tengah data. Kalau kita melihat tren itu kan berarti dia kalau kita rata-ratakan dia akan membentuk garis yang lurus ke atas gitu kan ya. Nah, artinya rata-ratanya dia tidak sama di setiap nilai. Dia rata-ratanya dia akan makin naik, makin naik, makin naik gitu. Nah, sedangkan untuk stasionaritas, dia tidak hanya dari visualisasi datanya, tapi kita juga harus mempertimbangkan nilai means-nya tadi ya. Nilai means, kemudian kovarian, satu lagi adalah apa tadi? Oh, Variansi, Bu. ya itu. Sama varian sebenarnya ya. Ya, walaupun secara visual kita melihat bahwa data itu, ini mah stasioner gitu, tapi ternyata kita lihat secara uji statistik, dari sederhana dulu, misalkan dari means-nya atau rata-rata, dari varians ataupun covariance-nya, ternyata dia berubah dari waktu ke waktu. Maka data tersebut masuk ke dalam data yang tidak stasioner. Seperti ini misalkan contohnya, yang grafik kurva cahaya nih. Itu kurva yang cahaya berwarna merah ini kan sebenarnya kurva cahaya yang asli ya, sebelum di trending, ya kan? Kalau kita lihat secara visual saja sebenarnya datanya eh, masuk nih dalam kategori stasioner karena ya dia hanya di tidak terlalu naik, tidak terlalu turun juga, tapi ternyata setelah dilakukan uji statistik ADF, KPSS maupun yang sederhana, means, varian, kovarian, ternyata data tersebut tidak termasuk dalam data yang stasioner, sehingga perlu dilakukan transformasi data menjadi data yang stasioner. Gitu. Berarti, yang saya tangkap ya, Bu, dari untuk stasionaritas itu kita melihat dari rata-ratanya begitu, Bu, yang selalu naik, selalu turun, berarti itu nggak termasuk ke dalam stasioner. Rata-ratanya konstan. Jadi dia membentuk garis lurus di antara data tersebut. Itu yang stasioner. Kalau yang data tidak stasioner, rata-ratanya dia bisa trending naik ataupun trending turun. Rata-rata itu apa sih? Kalau kita punya suatu dataset, kemudian kita ambil rata-ratanya, anggap aja garisnya itu adalah garis regresinya. Nah, garis regresi itu kan berarti garis rata-rata data kan? Ya, ambil aja rata-ratanya di kamu. Kalau misalkan rata-ratanya dia atau regresinya menunjukkan garis yang naik, punya tren, ya berarti data tersebut termasuk data yang tidak stasioner. Terus, mungkin satu lagi, Bu, terakhir. Boleh. Di data di Neptunus ini kan yang stasioner itu yang bawah kan ya, Bu? Bukan yang atas. Stasioner yang atas. Kenapa, Bu? Soalnya yang di bawah ini
fluktuasinya lebih kecil dibanding yang atas. Mmm. Ini kan kalau yang atas ini kan dia 7,95 ya, 7,95 sampai mungkin di sini tidak sampai 7,70 kalau dilihat dari skalanya. Ya kan? 7,95 ini mungkin 7,90, jadi setiap tik ini dia 0,05. Berarti di sini berapa yang paling atas? 7, berapa? Yang atas tuh kan dia 0,05 Bu, sementara yang bawah itu 0,01 Bu. Lebih kecil yang bawah. Oke, betul. Oke, mungkin saya konfirmasi dulu ya di papernya ya. Di papernya ini ada nanti referensinya mana yang termasuk data stasioner, mana yang tidak. Setelah dilakukan detrending, mana yang akhirnya berubah. Gitu ya. Oke, terima kasih Zaki untuk konfirmasinya kembali. Terima kasih banyak Ibu, dari saya sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya mungkin ini sudah terlewat cukup banyak ya. Nggak apa-apa, tapi di sini sama-sama belajar. Jadi kalian belajar, saya pun juga ikut belajar karena yang semester lalu Anda cuni hanya di atmosfer, di sini dicoba untuk ditambahkan kasus sains keplanetan. Ya. Tuh. Kalau misalkan dari penjelasan saya kurang jelas, kalian bisa juga untuk mengeksplor stasionaritas ini ataupun materi-materi yang lain di referensi yang sudah ada. Atau nanti bisa bertanya ke Bu Wirid mungkin yang sudah lebih punya banyak pengalaman dalam mengajar Anda Jun ya. Oke, mungkin saya tutup sampai di sini dulu karena waktunya sudah terlewat ya. Mohon maaf karena sudah mengambil waktu kalian cukup banyak. Habis ini ada yang masih kuliah lagi? Harusnya Ya, habis ada ya. ini praktikum. Oh, praktikum. Oke. Sudah mulai praktikumnya ya berarti. Oke. Oke, karena habis ini ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya kembali, saya cukupkan perkuliahan Anda Ju sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga diri karena ini situasinya belum kondusif, belum aman gitu ya. Hati-hati nanti kalau berkegiatan di luar. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan sekali lagi selamat bertemu di minggu depan. Minggu depan insya Allah masih sama saya lagi. Tuh. Oke, saya tutup perkuliahannya sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Saya izin live duluan ya.